Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik, tanah, air, udara. Ukuran kecil bervariasi dari kolam kecil hingga hutan, hujan, dan mencakup berbagai habitat. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Sedangkan abiotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Komponen biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produsen, organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Di dalam konsumen terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu primer sebagai pemakan tumbuhan, sekunder sebagai pemakan konsumen, tersier sebagai pemakan konsumen sekunder, dan yang terakhir, dekomposer, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Komponen abiotik ada 5, yaitu yang pertama suhu adalah mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua udara adalah menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga tanah adalah sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat air adalah penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Yang kelima cahaya adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Interaksi komponen ada 2, yaitu yang pertama biotik dan abiotik, yaitu makhluk hidup atau komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Yang kedua, biotik dan biotik, yaitu semua makhluk hidup atau abiotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membentuk memelihara keseimbangan ekosistem. Interaksi biotik dan abiotik ada 4, yaitu yang pertama fotosintesis, yaitu proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Yang kedua respirasi, yaitu proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Yang ketiga siklus mineral, yaitu perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. Yang keempat siklus air, yaitu peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Interaksi antar komponen biotik dan biotik. Yang pertama ada predasi, yakni interaksi antara dua organisme di mana satu organisme predator memburu dan memakan organisme yang lain ataupun memangsa untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada simbiosis, yaitu interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan ataupun netral. Bagian-bagian predasi. Yang pertama ada rantai makanan, yaitu urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Yang kedua, aliran energi, yakni perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Dan yang ketiga, jaringan makanan, kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Selanjutnya, simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana antara dua organisme yang saling menguntungkan. Dan yang kedua, simbiosis parasitisme, di mana hubungan satu organisme mendapatkan manfaat sementara yang lain dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme, di mana hubungan satu organisme mendapatkan manfaat sementara yang lainnya tidak terpengaruh ataupun tidak dirugikan. Na 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 na. Tuh, sampah lagi, sampah lagi. Hai Sandi, kamu lagi ngapain di situ? Lagi mancing, Mas. Tapi susah banget dapat ikan di sungai ini. Memang, akhir-akhir ini susah. Air sungainya juga kelihatan keruh. Lihat, di sana banyak tumpukan sampah di aliran sungai.
kenapa sungai jadi kotor begini, Mas? Sandi, ini semua karena banyak orang buang sampah sembarangan dan gak peduli dengan lingkungan. Yuk ikut aku tunjukkan cara menjaga sungai agar bersih lagi. Wah, boleh tuh, Mas. Yuk teman-teman, kita berkeliling sungai bersama dan melihat kondisi sungai saat ini. Ayo Mas Tirta, kita berangkat. Lihat ini contoh sungai yang kotor. Kalau kita buang sampah sembarangan, sungai jadi keruh dan bisa mengakibatkan banjir. Terus, gimana caranya supaya sungai bersih, Mas? Caranya gampang. 1. Buang sampah di tempatnya. 2. Menanam pohon di pinggir sungai. Yang ketiga, melakukan susur sungai. Dan yang keempat, pemantauan kualitas air. Gimana Sandi? Udah paham belum? Belum. Kirain paham. Jadi gini Sandi, aku jelasin ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jika sampah menumpuk di sungai, nanti bisa terjadi penyumbatan aliran sungai dan bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua, dengan cara menanam pohon jenis kayu keras seperti mangga, jeruk, jambu, dan lain-lain di sekitar sungai agar tidak terjadi erosi. Yuk perhatikan cara menanam pohon dengan benar. Pertama, siapkan lahan dan menggali lubang. 2. Tanam bibit pohon. 3. Lalu tutup kembali lubang dengan tanah. Dan yang terakhir, siram bibit pohon dan rawatlah pohon. Yang ketiga, sebagai pegawai Perum Jasa Tirta 1, kami juga rutin melakukan susur sungai untuk memantau kualitas air dan melibatkan semua orang. Karena menjaga air adalah tugas kita bersama. Wah, seru ya Mas Tirta. Tapi gimana caranya memantau kualitas air? Aku kan nggak punya alat canggih seperti ilmuwan. Tenang Sandi, Perum Jasa Tirta 1 bekerja sama dengan JKPKA atau Jaring-Jaring Komunikasi Pemantau Kualitas Air untuk membantu anak-anak peduli sungai memahami cara mengukur kualitas air dengan alat sederhana. Caranya gimana, Mas? Mudah, kita pakai baki, jaring, sendok, dan kaca pembesar untuk mencari binatang kecil di sungai. Cari binatang? Bukannya mengukur kualitas sungai, Mas? Nah, jadi begini Sandi. Binatang kecil bisa menjadi alat ukur kualitas air. Misalnya, udang butuh air bersih untuk hidup. Sedangkan cacing bisa hidup di air kotor sekalipun. Wah, seru dan mudah ya, Mas. Bisa mengukur kualitas air dengan alat sederhana. Iya dong Sandi, paham kan sekarang? Sandi, San, Mas Tirta, tolong bantu aku. tarik Sandi, ayo tarik! Hore, dapat ikan. Nah, Sandi dan teman-teman di rumah, mari kita jaga sungai agar tetap bersih. Ikan bisa hidup dan airnya pun bisa bersih. Yuk kita jaga sungai bersama-sama. Kesimpulan dari materi yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan tadi yakni ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan juga berfungsi.